Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Sahrul Ramadhani SPD MPD, pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Sebelum saya membacakan pidato ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Azharni Syahda dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Biologi dengan NIM 52252289. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema lahirnya Pancasila yang dibacakan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945, di depan sidang Dokuritsu Zunbi Tiosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang melainkan dasar falsafah negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pada hari itu di dunia sedang dilanda Perang Dunia Kedua, dan Indonesia masih berada dalam penjajahan Jepang. Meskipun rakyat menderita, para tokoh bangsa terus berjuang mempersiapkan kemerdekaan dan mencari dasar negara yang akan mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Bung Karno diminta menyampaikan gagasan tentang dasar bagi Indonesia merdeka, yang disebutnya sebagai filosofis Grundslag atau dasar filsafat negara. Pada makna kemerdekaan menurut Bung Karno, kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, tetapi jembatan emas menuju masyarakat adil dan makmur. Ia menolak anggapan bahwa kemerdekaan harus menunggu segala hal siap terlebih dahulu. Lalu ia menegaskan bahwa kemerdekaan harus direbut terlebih dahulu, baru kemudian disempurnakan melalui perjuangan dan pembangunan bangsa. Kemerdekaan adalah jembatan emas. Di seberangnya kita sempurnakan masyarakat Indonesia. Pada 5 dasar negara yaitu Pancasila, Bung Karno mengemukakan 5 dasar yang menjadi fondasi negara. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Indonesia harus menjadi satu kesatuan bangsa dari Sabang sampai Merauke. Nasionalisme yang dimaksud bukan sempit atau menindas bangsa lain, melainkan nasionalisme yang menghormati dan bekerja sama antara bangsa-bangsa di dunia. Yang kedua yaitu perikemanusiaan atau internasionalisme. Nasionalisme Indonesia tidak boleh egois. Ia harus berpadu dengan semangat kemanusiaan universal. Nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar dalam taman sari internasionalisme. Yang selanjutnya yaitu demokrasi permusyawaratan dan perwakilan. Negara Indonesia bukan milik satu orang atau satu golongan, tetapi semua untuk semua. Keputusan diambil melalui musyawarah mufakat. Prinsip ini mencerminkan nilai keadilan dan keterlibatan rakyat dan pemerintahan. Dan yang keempat yaitu kesejahteraan sosial atau keadilan sosial. Bung Karno menolak kapitalisme yang menindas. Demokrasi Indonesia harus melahirkan keadilan sosial, bukan hanya demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi, di mana tidak ada kemiskinan di tanah air yang merdeka ini. Selanjutnya yang terakhir, ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Negara harus bertahan secara beradab, memberi kebebasan kepada setiap warga negara untuk beribadah menurut agamanya masing-masing, serta menjunjung tinggi sikap saling menghormati antar umat beragama. Marilah kita berketuhanan dengan negara yang berkebudayaan, yakni hormat menghormati satu sama lain. Pada pembahasan Trisila dan Ekasila, Bung Karno kemudian menyederhanakan kelima sila tersebut menjadi 3 trisila. Yang pertama yaitu sosio-nasionalisme, yaitu kebangsaan dan kemanusiaan. Yang kedua, sosio dan demokrasi, yaitu demokrasi dan keadilan sosial. Dan yang terakhir yaitu ketuhanan. Dan akhirnya diperas menjadi satu sila tunggal yang disebut Ekasila, yaitu gotong royong, semangat kebersamaan, dan kerjasama seluruh rakyat untuk kepentingan bersama. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong. Pada makna penegasan, pidato Bung Karno disambut dengan tepuk tangan panjang dan penuh haru. Dari pidato ini lahirlah gagasan dasar negara yang kemudian disempurnakan dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dan akhirnya dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1900 pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Bung Karno menutup pidatonya dengan pesan kuat bahwa Pancasila tidak akan hidup dalam perjuangan. Pancasila harus diwujudkan dengan tindakan nyata, semangat gotong royong,
Pada makna dan penegasan, pidato Bung Karno disambut dengan tepuk tangan yang panjang dan penuh haru. Dari pidato ini lahir gagasan dasar negara Indonesia yang kemudian disempurnakan dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dan akhirnya dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Bung Karno menutup pidatonya dengan pesan kuat bahwa Pancasila tidak akan hidup tanpa perjuangan. Pancasila harus diwujudkan dalam tindakan nyata, semangat gotong royong dan tekad untuk terus memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Kemerdekaan hanyalah diperdapat dan dimiliki oleh bangsa yang jiwanya berkobar-kobar dan dengan penuh tekad. Merdeka atau mati. Merdeka.